Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dulu kematian itu agak terasa jauh. Yang mati itu kawan dari sahabat, teman, masih berjarak dengan kita. Dulu kematian itu sayup-sayup terdengar. Kawan dari ipar yang mengontrak di dekat rumah masih jauh. Tapi hari ini saudara kandung, ayah kandung, ibu kandung, pasangan hidup, buah hati belayan jiwa. Kematian begitu dekat. Dulu orang memposting berita inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Guru SD-nya, anak keponakannya. Tapi saat ini orang yang dikenal baik, yang terbayang senyumnya di pelupuk mata, yang masih hangat bekas salaman tubuhnya. Begitu dekat kematian itu dengan manusia zaman sekarang. Lalu bagaimana manusia menyikapi kematian yang amat sangat dekat itu? Dari dulu manusia mati, tapi angka kematian hari ini begitu tinggi. Maka manusia terpecah menjadi kepada dua kelompok. Kelompok yang pertama semakin brutal, semakin kafir, semakin murtad, semakin berani melawan Allah Subhanahu wa taala. Ada sebagian kita yang heran, kenapa dia tidak bertaubat? Kenapa tidak kembali kepada Allah? Kenapa tidak takut kepada Allah? Jangan heran, karena kematian yang bertubi-tubi ini semakin memperlihatkan manusia dalam dua kotak. Kalau selama ini manusia tergolong, terkelompok dalam kotak-kotak, maka hari ini dia hanya terbagi kepada dua kotak. Kotak yang semakin berani melawan Allah Subhanahu wa taala, karena dia berpikir singkat, menjadi orang baik pun mati, menjadi ustadz pun mati, menjadi qori pun mati, menjadi penghafal Quran pun mati. Lalu untuk apa saya menjadi baik? Maka yang minum khamar semakin mabuk, semakin sakau, karena dia pikir lebih baik mabuk, pada akhirnya akan mati juga. Yang pacaran, yang berzina, yang LGBT semakin berani menantang Allah, karena dia pikir untuk apa menjadi orang baik? Orang baik pun mati juga. Itulah mengapa sehari semalam kita meminta ihdinas siratal mustaqim. Kita tidak minta hidayah Islam karena kita sudah muslim. Lalu kenapa kita masih minta ihdinas siratal mustaqim? Bukan minta hidayah, karena kita sudah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lalu apa makna ihdinas siratal mustaqim? Minta istiqamah dalam iman dan Islam. Karena anginnya amat sangat kencang, karena ombaknya begitu deras, karangnya sangat tajam. Hari ini begitu banyak orang yang tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia koruptor, semakin menjadi-jadi korupsinya, karena dia pikir tak lama lagi mati. Anakku bagaimana? Rumah belum selesai, program-program belum tercapai, cucu akan makan apa? Maka korupsi sehebat, sedahsyat, luar biasa. Kenapa? Karena pada akhirnya akan mati juga. Itu hilang-hilang timbul di dalam hati dan pikirannya. Iya kalau malaikat maut itu ada, iya kalau akhirat itu ada, iya kalau azab kubur itu ada, iya kalau surga dan neraka itu ada. Kalau ternyata nanti tidak ada, bagaimana? Kata setan berbisi, la atiyannahum min baini aidihim, aku akan datang kepada mereka min baini aidihim dari depan, wa min khalfihim dari belakang, wa an aimanihim dari kanan, wa an syama'ilihim dari kiri. Setan datang silih berganti. La ughwiyannahum, aku akan goda mereka. La aq'udanna lahum siratakal mustaqim, akan kubengkokkan jalanmu yang lurus. Tapi ada satu yang tak bisa digoda oleh setan, illa ibadaka minhumul mukhlasin, orang yang hatinya bersih, tulus, murni, jernih, bening, hanya mengharapkan Allah Subhanahu wa taala. Inilah kelompok yang kedua. Semakin kematian itu dekat, dia semakin takut kepada Allah.
dia semakin lama sujudnya kepada Allah. Sesungguhnya virus-virus ini berdatangan hanya membuat doa lebih khusyuk kepada Allah. Yang selama ini tak meneteskan air mata, yang selama ini tak bangun malam tahajud, yang selama ini tak sempat sholat duha, yang selama ini sibuk keluar kota. Inilah masa perenungan panjang. Inilah kelompok kedua, hanya terbagi pada dua kelompok. Alladzina amanu wa amilus shalihat, orang beriman dan beramal soleh, ulaika ashabul jannah. Walladzina kafaru wa kadzdzabu biayatina, ulaika ashabun nar. Memang mesti ada pukulan-pukulan yang keras untuk menampakkan mana yang hitam, mana yang putih. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai manusia biasa, semua teman, semua kawan, semua sahabat, semua saudara, semua mengatakan dia Al-Amin, orang yang jujur dan amanah. Tapi begitu ada pukulan keras, dia mengaku sudah berjumpa dengan Jibril, dan Jibril mengirimkan wahyu, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaqin, Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Mulai terpecah. Paman kandung pun menjadi musuh, tabbat syada abi lahabi wa tab. Muncul musuh Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Sufyan, yang pada akhirnya Abu Sufyan dapat hidayah masuk Islam. Muncul musuh, Allahumma a'izzal Islam bi Umarain, tolong Islam ini dengan dua Umar, Umar bin Khattab dan Umar bin Hisham. Ternyata ada pukulan yang lebih berat daripada itu. Masa-masa penyaringan, masa-masa seleksi awal lulus, 10 tahun dakwah, 11 tahun dakwah, datang lagi masa penyaringan yang lebih halus daripada saringan yang pertama. Tiba-tiba dia mengaku sudah Isra dan Mi'raj, naik ke Sidratul Muntaha, hanya dalam satu kedipan mata. Maka terbagi lagi antara yang percaya itu kepada yakin dan tidak yakin. Tapi ada orang yang tetap yakin, apapun yang kau katakan, apapun yang terjadi, aku tetap percaya ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bergelarlah dia As-Siddiq, Abu Bakar Siddiq. Maka apa yang kita hadapi hari ini adalah penyaringan. Kalau sampai hari ini kita masih tetap istiqamah, bersyukurlah. Karena begitu banyak orang yang terlepas imannya, menjadi murtad, menjadi berani, menjadi hilang rasa takutnya kepada Allah. Kalau sampai hari ini kita masih mau datang, idza nudiya lis-salati mi yaumil jumu'ah, kalau panggilan hari Jumat sudah dikumandangkan, fas'au ila dzikrillah, bersegeralah pada panggilan Allah, bersyukurlah. Berarti masih ada nikmat iman dan bukan azab. Ma yusibul mu'min min nasabin wala saqamin wala syaukin yastakuha. Susah hati, gundah gulana, sampai duri yang menusuk tapak kaki. Cara Allah membersihkan dari dosa-dosa. Laknat adalah ketika tak ada lagi rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semakin berani, semakin merajalela, karena sudah dicabut Allah subhanahu wa ta'ala. Maka yang tidak ada rasa takutnya sedikit pun, sesungguhnya dia pun akan mati juga menghadap Allah. Isma syi'ta, hidup sesuka hatimu, fa innaka mayyit, karena sesungguhnya kau akan menjadi mayat. Tidak ada cara lain, tidak ada jalan kecuali tubu ilallah, kembalilah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fafirru ilallah, larilah, bukan lari dari kematian, tapi lari menuju jalan Allah. Wasta'inu, minta tolonglah kepada Allah, bisabri, dengan sabar, wassalah, dengan salat. Hanya dua saja jembatan menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Sabar, menahan lidah, jangan sumpah serapah caci maki. Kenapa ayahku? Kenapa ibuku? Kenapa anakku? Kenapa saudaraku? Padahal kami salat, padahal kami taat, padahal kami bersedekah. Kenapa bukan yang mabuk? Kenapa bukan yang berzina? Tahan, sabar, bisabri. Tapi ada yang tak bisa ditahan. Tangan bisa ditahan untuk menarik rambut dan menyobek-jobek kantong. Laisa minna man darabal khudud wa syaqqal juyub. Siapa yang merobek kantong, menarik rambut, bukan umatku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam.
tangan bisa ditahan, lidah bisa ditahan, hati dan pikiran bisa ditahan, tapi air mata tetap menetes. Ama tarda ya Rasulullah, tak ridakah engkau wahai Rasulullah? Kenapa engkau menangis ketika anakmu meninggal? Apa kata Nabi? Ini air mata kasih sayang. Air mata tak dapat ditahan, maka silakanlah menangis. Yang tak boleh adalah meratap. Tapi jangan habiskan air mata untuk mereka yang sudah pergi. Karena mereka pergi itu sudah melihat 3. Mereka sudah berjumpa dengan malakul maut, malaikat maut pencabut nyawa. Mereka sudah merasakan sakitnya sakaratul maut, dan mereka sudah mendapatkan husnul khatimah. Sebaliknya kita, pikirkanlah apa yang akan kita hadapi. Tiap hari, tiap malam kita berkata, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Selamatkah kita dari sakaratul maut? Sabar, tahan lidah, tahan hati, tahan tangan, tahan fikiran. Wassalah, banyak-banyaklah salat. Salat bermakna doa, banyak-banyak berdoa. Salat bermakna salat, dibuka dengan takbiratul ihram, ditutup dengan salam. Yang belum salat, inilah masanya. Untuk apa saya salat? Yang salat pun mati juga. Tak salat pun mati juga. Untuk apa saya bertobat? Yang bertobat, yang kiai, yang buya, yang alim ulama pun mati juga. Kau kafir pun akan mati juga. Fir'aun pun mati, Namruz pun mati, Qarun pun mati. Yang berbeda apa? Waquduhan nas, mereka akan menjadi bahan bakarnya api neraka. Sedangkan kalau kau bertobat, hidupmu akan kekal abadi. Al-mat'unu syahid, mereka yang terkena wabah, maka kematiannya sebagai syahid. Syahid bermakna masyhud, disaksikan oleh para malaikat. Ramai malaikat menyaksikan kematiannya. Syahid bermakna syahid, dia memandang, dia melihat. Apa yang dia lihat? Sebelum malaikat mencabut nyawanya, dia melihat tempatnya di surga. Sakit mati itu, tapi dia tersenyum. Heran semua yang datang menjenguk jenazahnya. Heran semua yang bercerita ketika dia berada di ICU. Menyakitkan napasnya pendek, menyakitkan kepalanya seperti ditusuk jarum yang halus, menyakitkan tulang-tulang sendinya seperti putus. Kenapa dia tersenyum? Sakitnya kalah karena dia melihat malaikat mengepakkan sayap dan melihat tempatnya di surga. Seperti seorang ibu yang baru saja melahirkan anak, robek, sobek, kulitnya berdarah. Tapi ketika perawat membawakan sosok bayi mungil, dia tersenyum, sakitnya hilang. Begitulah agaknya ketika sakit itu bertemu dengan kebahagiaan. Sakit itu mengalah, sakit itu kalah. Yang menang itu adalah kebahagiaan. Dan yang mampu melakukan itu hanya orang-orang alladzina qalu rabbuna Allah. Ketika dia berkata Rabbku Allah, sumastaqamu, kemudian dia istiqamah, tatanazzalu alaihimul malaikah, turun malaikat. Apa kata malaikat? Allah takhafu, jangan kau takut, habiskanlah takutmu untuk Allah. Wala tahzanu, jangan kau sedih, habiskanlah sedihmu untuk Allah. Habiskanlah sedihmu untuk hamba Allah, sehingga tak tersisa lagi untuk yang lain. Ketika sudah hilang takut dan sedihmu, barulah malaikat berkata, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, berbahagialah engkau mendapatkan surga yang dijanjikan Tuhan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi bidi'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ahlil fadaili wal karamat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu min khalqihi wa khaliluh, addal amanah wa ballagha ar-risalah wa nasaha lil ummah
wa tarakana 'alal mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wakhzulil kafarata wal musyrikin ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين المستضعفين في فلسطين وفي روهينيا وفي كل مكان من مشارق الأرض إلى مغاربها. اللهم دفع عنا الغلاء والوباء والفحشاء والربا والزنا والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.